Bapak Ibu hebat SDN 09 dan SDN 01. Terima kasih mau datang untuk menghadiri kegiatan saya untuk memenuhi kegiatan CGP, yaitu diseminasi atau budaya positif aksi nyata sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan sedikit mungkin yang dimaksud dengan budaya positif. Ini nanti Bapak Ibu, ini adalah penggerak kita ya. Biasanya kalau guru penggerak pakai ini. Ada juga macam-macam. Per angkatan biasanya ada. Nanti Bu Marini, Bu Meli tahu. Tempe dia. Biasanya tempe. Oke, ini judul saya budaya positif dalam pembelajaran. Saya masuk langsung ya Bu. Oke, budaya positif adalah, kita lihat di sana, budaya positif adalah keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, Ingat Bapak Ibu ya, yang berpihak pada murid ini adalah clue kita, berpihak pada murid. Saat ini guru penggerak itu lebih mendominasikan kepada siswa. Jadi seperti kita menghamba pada siswa. Sebetulnya kita nggak pakai, kalau dalam logika kita kayaknya nggak asik banget ya. Menghamba itu seperti kita kayak benar-benar mendewakan dia, menuhankan siswa. Tapi itulah saat ini kata-kata itu dipakai, menghamba, ya Pak ya, menghamba. Jadi berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan di sini juga siswa, biarpun kita sebut dia menghamba ya, kita menghamba, tapi di sini siswa juga dituntut, ya. Kita dituntut bagaimana anak itu bisa menjadi kritis, hormat sama kita, sama yang lebih tua. Jadi bagaimana metode Bapak Ibu guru nanti mengajarkan dalam pembelajaran. Oke, ada lagi. Di sini saya ada clue pertanyaan. Bapak Ibu yang bisa menjawab sendiri masing-masing. Jadi tergantung masing-masing. Nanti ketika Bapak Ibu kita pemaparan, baru akan sedikit mengetahui. Kemarin sudah sama Pak Dewa ya Bapak Ibu ya. Sudah ada pembukaan, jadi lebih clean. Apalagi sudah ada Bu Ati dan Pak Sandi, master-masternya. Oke, yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak ya? Saya tunjuk, Bapak Ibu silakan. Menghukum bisa mendisiplinkan anak. Silakan Bu Ati. Oke, Bu Ati mengatakan menghukum bisa mendisiplinkan anak. Why? Karena kalau kita menghukum itu kadang menimbulkan trauma. Oke, jadi benar kata Bu Ati ya, senior kita ya. Jadi menghukum itu bisa mendisiplin anak, tapi itu bisa membuatkan anak jadi trauma. Mungkin itu bisa berkepanjangan. Jadi ada dalam besit hati dan pikiran mereka Memiliki hawa ya. takut. Jadi ini masing-masing ya. Jadi saya bukan benar atau salah ya. Yang kedua, benar apa setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bu Sri Kandi? Kalau menurut saya, kalau membersihkan enggak ya? Kalau dia hal positif mungkin ada baiknya, tetapi yang hal positif yang bagaimana dulu ada juga kayak gitu. Ya umpamanya kalau membersihkan kayak kamar mandi atau apa itu kan kayaknya nggak inilah ya untuk pasien kayak gitu ya. Kalau umpamanya seperti untuk membaca mungkin juga bagus. Itu jawaban dari Bu Sri Kandi. Ya. Tapi nanti kita lihat jawaban itu benar atau tidak, sesuai atau tidak. Nanti kita lihat, atau mungkin nanti ibu-ibu yang calon CGP akan tahu. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bu Meli, bagaimana? Terima kasih. Kalau menurut saya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ada betulnya. Jadi anak-anak itu ada antusias gitu loh. Wow. Terima kasih Bu Meli. Itu masing-masing semua guru punya cara dalam pembelajarannya.
benar atau tidaknya, salah atau tidak, karena dalam CGP itu tidak ada benar ataupun salah. Enggak, ada benar. Nanti di CGP tidak ada kata-kata salah ataupun benar. Jadi jawaban apapun kita, itulah jawaban kita masing-masing. Gitu. Oke. Nanti materi kita di sini adalah ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini saya juga ada, mohon maaf saya pakai seperti ini. Jadi di sini ada perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan, pembelajaran. Ini dicontohkan, misalkan kita kepalan tangan atau menggenggam. Misalkan saya contohkan Bu Marini. Bu Marini pasti mempunyai iming-iming sesuatu yang indah atau mempunyai sesuatu yang berharga sekali. Pasti punya ya Pak? Sesuatu yang berharga. Bu Marini punya. Ketika Bu Marini punya sesuatu yang berharga, dituliskan dalam secari kertas. Secari kertas dia genggam. Di sini saya mau minta Bu Meli bagaimana caranya supaya Bu Meli tahu apa dari isi rahasianya Bu Marini. Dengan cara apa? Merayu Supaya Bu Marini itu membuka atau kepalanya, ya. Dengan cara apa? Mungkin merayu, menghardik, mengacak, ya, menghardik, menyuap, apa saja. Yang penting bagaimana caranya supaya buka, menghardik. Jadi jawabannya ada Bu Meli biasanya menghardik Bu Marini ya. Tapi biasanya dikasih tahu nggak Bu Marini? Dikasih tahu tidak jawabannya? Oh, jadi seperti itu ya. Jadi ini bagaimana nantinya anak-anak diminta seperti itu. Oke. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan? Rahasia itu akan dikasih tahu ke teman-teman. Ini rahasia loh. Nah, itu jawabannya semuanya Ibu Bapak sendiri yang tahu. Mau buka atau tidak, itulah Bapak Ibu yang tahu. Hati kalau tetap Bu Marini nggak mau buka tangan, ya. Jadi itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri ya. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada macam-macam. Ini hanya ilusinya saja ya Bapak Ibu ya. Gambar-gambarnya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa tuh. Nah, ini kita bisa sering sini. Ya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siswa ya Bapak Ibu ya. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kenapa? Dia itu bisa apa mau gitu loh. Karena dia ingin dia dikontrol Bapak Ibu guru. Karena itu untuk kebaikannya dia juga. Seperti itu. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kayak Bapak Ibu suka contohnya, ayolah nak kerjain PR-nya, mungkin itu bisa juga yang memujuk ya. Tapi itu kan demi kebaikan juga. Tapi mungkin itu ada macam-macam tertentu. Mungkin murid disebut akan dari bahwa mencoba untuk menolak ya, bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat gurunya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini bagaimana ya? Mungkin Pak Sandi bisa menjelaskan untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah.
Bisa Pak Sandi? Mungkin Pak Sandi bisa sedikit menjelaskan, karena ini halus ya, dengan cara halus banget gurunya memberitahukan kepada siswanya. Baik, Bu Tari, mohon maaf kalau saya sambil mendua karena memang ada kegiatan lain. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu guru, di situ ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter. Kita baca dulu ya redaksinya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sudah bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap, mohon maaf kalau kesalahan Ibu Tari. Jadi memang sebagai seorang guru sebisa mungkin, memang guru bukanlah dewa, bukan malaikat, tapi guru adalah contoh nyata untuk anak-anak. Karena apapun yang dilakukan oleh guru itu akan dicontoh, apapun dari ujung kepala sampai kaki itu akan dicontoh oleh murid. Ya, perilakunya, terus juga pakaiannya, semuanya sikapnya akan dicontoh, termasuk tata bahasa. Kalau gurunya bahasanya baik, pasti juga muridnya hasilnya outputnya akan baik. Kalau gurunya tata bahasanya ya beluntang-belutang, yang meluap-luap, ya kadang-kadang hasilnya muridnya juga akan seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kita masing-masing Bapak Ibu, kita sebisa mungkin menggunakan tata bahasa yang benar-benar tidak menyakiti murid. Mengkritik itu boleh, tapi mengkritik dengan cara yang membangun. Mengkritik harus ada dasar, jangan asal mengkritik tapi dasarnya tidak ada. Kalau ini tidak bisa diatur, apanya yang tidak bisa diatur? Jelaskan secara rinci biar muridnya mengerti. Karena kalau kita hanya menjelaskan secara ambigu, murid tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi kita sama-sama sebagai seorang pendidik, ya memang kita daerah zaman sekarang luar biasa. Kita berperangnya bukan kita berperangnya dengan sosial media. Kita sudah mati-matian di sekolah membina, membentuk karakter anak-anak menjadi baik, tapi ketika pulang hilang lagi. Karena memang faktor keluarga juga penting sebagai penunjang proses pendidikan karakter anak-anak. Terima kasih Bu Tari. Terima kasih Pak Sandi atas penjelasannya. Jadi intinya di sini adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mungkin kalau saya dengar dari penjelasan dari Pak Sandi ya, murid itu mencirikan dari gurunya sendiri. Bagaimana guru itu sendiri mengajarkan kepada siswanya. Itu Bapak Ibu ya. Next, lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini sudah dijelaskan. Pada saat itu juga menyadari bahwa perilaku tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi saya mungkin sedikit menurut pandangan saya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya memaksa. Tapi itu akan terjadi adalah di dalam hati, pikiran anak itu akan terbentuk suatu yang salah. Jadi jelek jadinya. Jadi kita ayo begini kayak kita paksa. Jadi kita nggak pakai cara-cara halus. Nah itu yang biasa mungkin kita sering lakukan sama anak-anak ya di sekolah ataupun mungkin di rumah kita sendiri, memaksa anak begini dan image-nya akan terbentuk hubungan permusuhan. Di sini sudah jelas akan terbentuk hubungan permusuhan. Seperti Bapak Ibu ya. Oke, lanjut perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan atau teori pilihan. Apa sih di sini paradigma yang tadi sudah dijelaskan? Paradigma itu bukan ya, stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Guru, anak, atau siapa? Stimulus respon. Di sini ada teori kontrol atau pilihan. Kita di sini contohnya ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Sedangkan di kontrolnya sendiri, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di pikiran kita beda dengan pikiran orang lain. Seperti Bapak Ibu ya, karena teori kontrolnya kita yang pegang kontrol sendiri. Yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi masing-masing tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di situ Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti saya sama Bu Marini, mungkin saya bisa mengatakan saya kontrol Bu Marini. Tapi di situ Bu Marini punya sendiri scope. Mungkin contoh satunya itu kita berada di satu lingkungan di mana mungkin itu budaya negatif ya. Kita bilang itu negatif lah. Tapi kalau kita sudah punya sendiri kontrol diri, insya Allah bisa. Kita dalam ruangan, kita punya kontrol sendiri, kita skip sendiri kita. Di mana kita harus jalani, di mana kita harus lewati, di situ kontrol kita yang bekerja. Contohnya saja mulai air. Kita tutup air itu, yang lain kita taburi, tapi tetap yang kita tutup dengan gelas atau apapun itu akan tetap jernih, tidak akan terkontaminasi. Itu karena posisi kontrol kita dijaga. Seperti itu. Next berikutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang, menang, menang. Kita maksudnya menang, menang, menang. Oke, di sini mungkin nggak terlalu banyak saya. Ini kan lewat saja ya, karena mungkin terlalu panjang kali lebar di sini nanti. Di sini ada disiplin positif, teori kontrol pilihannya. Menurut sana, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, menang, menang. Tadi ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Di sini menurunkan teori motivasi, yaitu diantaranya yang semua perilaku memiliki tujuan untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nanti itu ada 5 kontrol di situ, nanti di sana dijelaskan. Nah, menghukum 5 posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Dewan tentang kegiatan 5 kontrol. Oke. Sini saya akan menjelaskan kembali makna disiplin saya maksudnya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin ada disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan ini panjang kali lebar sama nilai kebajikannya itu adalah sifat positif. Di sini pelajar Pancasila ya. Kita kan sudah kembangkan di sekolah kita. Di sini nilai kebajikannya adalah sifat yang individuus ya. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, semua bebas. Setiap perilaku membuat suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita mengenal dengan pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat kebinekaan global. Kelima gotong royong. Keenam kreatif. Mungkin Bapak Ibu sudah hebat lah, tidak perlu dijelaskan apa itu. Oke, materi berikutnya adalah pembelajaran teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini contohnya motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman yang terjadi pada apabila saya tidak melakukannya. Contohnya saya ya Bapak Ibu ya, saya datang terlambat. Misalkan contohnya, saya tidak datang terlambat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari Pak Marjuki. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Kan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, apa yang terjadi? Saya tidak akan ditegur, dipanggil sama Pak Marjuki, itu alasan saya. Wajar ya. Jadi itu motivasi dari eksternal, dari luar.
Ya Bapak Ibu ya, motivasi dari luar karena saya takut dimarahin sama kepala sekolah, dihukum. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan saya datangnya tepat waktu karena iming-imingnya adalah supaya dipuji sama Bu Ati sebelah saya. Bu Tari selalu datang pagi-pagi, ya hebat. Bu Tari bisa datang pagi-pagi, nggak pernah telat. Jadi guru hebat, jadi guru disiplin. Itu iming-imingnya, iming-iming dari luar. Sama eksternal, karena ada keinginan. Berarti nggak bohong itu, tergantung ibu dia. Jadi tergantung. Jadi seperti itu. Jadi iming-iming dari luar, apapun. Mungkin ibu bapak ibu mau ada kegiatan apa? Ini itu karena ada pujian, seperti itu. Itu juga nggak bagus buat kita sebenarnya. Oke, yang ketiga, nah ini baru untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini contohnya ini sebetulnya dari internal dan dari dalam diri. Saya melakukan datang tiap pagi, saya nggak mau dipuji sama Bu Ati, bukan karena dipuji sama Bu Ati. Yang kedua, saya datang tidak terlambat, bukan karena saya ingin dapat pujian ataupun hadiah. Saya mau datang tepat waktu karena saya itu adalah tanggung jawab saya. Jadi tanggung jawab. Yang kedua, mencontohkan kepada siswa. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita nggak terlambat itu kita mencontohkan kepada anak-anak. Jangan secara otomatis. Ibu guru aja tiap pagi datangnya sebelum bel sudah ada di depan pintu atau mungkin sudah di lapangan. Seperti itu. Tapi mungkin saya belum bisa ya Pak Sandi. Jadi saya belum bisa seperti itu. Datang tepat waktu, benar-benar tepat waktu duduk di sini ataupun berdiri di lapangan. Saya belum bisa. Motivasi interaksi itu yang susah. Sebagai contoh untuk anak-anak kita. Oke? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya kebebasan ya. Hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu menurut Bapak pendidikan kita, merdeka. Sayangnya dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya saya belum memahami banget ya untuk dihukum oleh penghargaan, tapi mau nggak mau suruh ditampilkan, saya tampilkan aja. Gitu. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang meminta, orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang tadi kita sudah tahu kan, yang dari eksternal sama internal. Mungkin di sini bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti kita mengepus anak, itu hanya apa ya? Jangkanya cuma pendek, tapi tidak untuk panjang. Jadi kayak kita paksa mereka begini, ayo pakai dasi, ayo. Itu sebenarnya dengan paksaan yang sangat bagaimana itu hanya pendek, hanya di sekolah saja. Berikutnya peraturan itu ataupun dia punya sendiri disiplin itu nggak ada. Jadi memang kita harus benar-benar pelan-pelan banget kasih taunya, pelan-pelan kalau aja alon-alon asal pelakon, pelan-pelan tapi terbimi gitu, seperti itu. Penghargaan menghukum. Tadi saya bilang penghargaan itu juga bisa menghukum diri kita sendiri. Karena apa? Imbalan kan dan eksternal tadi. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Saya juga masih bingung apa itu, bagaimana penghargaan itu mengurangi ketepatan. Saya juga masih kurang paham. Mungkin dari Bu Ati bisa menjelaskan, Bu Ati, penghargaan mengurangi ketepatan. Gimana Bu Ati bisa menjelaskan? Penghargaan mengurangi ketepatan, karena saya nggak bisa menjelaskan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan lemparnya jangan begitu. mengurangi yang mana? Mancingnya jangan begitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Gimana Pak Sandi? Mas Adi bagaimana? Gimana? Karena saya nggak bisa Nambahin menjelaskan. aja ntar. Oh gitu. Saya mah nambahin aja. Nah, biasanya kalau someone kita melakukan sesuatu ya, itu kan harapannya kan ada suatu reward ya, suatu reward atau penghargaan. Kalau penghargaan mengurangi ketepatan, berarti kalau someone kita memberikan penghargaan kepada anak, itu tidak mengurangi dari apa ya, rasa tanggung jawabnya. Contoh, someone kita memberikan reward kepada anak
dia sudah memimpin kelas dengan tertib, kemudian dia bisa mengkondisikan kelas dengan tertib, kemudian kita memberikan reward sebelum dikasih bintang di kelas. Nah itu mungkin kayak seperti itu, kita memberikan penghargaan tapi tidak mengurangi ketepatan dia ataupun tanggung jawabnya. Ya seperti itu ya. Saya juga kurang paham Bu Ati, jadi emang benar-benar kurang memahami. Tapi nanti mungkin Pak Sani nanti mau menjelaskan ya. Tapi kalau bagaimana gini, penghargaan mengurangi ketepatan, mungkin ketepatan itu sendiri seperti mungkin ya Bu ya. Ketika saya memberikan reward pada anak itu, ketika dia menang, nah tiba-tiba kan kita kan selalu iming-iming kali Bu ya, kita kasih iming-iming. Tapi tiba-tiba kegiatan itu kita nggak pakai iming-iming, jadi mungkin anak-anak malas kan nggak ada hadiahnya. Itu bisa nggak ya kali ya? Seperti itu misalkan. Penghargaan tidak efektif. Nah, saya juga nggak tahu tuh penghargaan tidak efektif, masih kurang jelas juga. Karena di sini memang berat banget kita jelaskan, tapi kan nggak semuanya kita pelajari ya. Penghargaan tidak efektif, mungkin karena kalau penghargaan tidak efektif itu nggak sesuai dengan sama ya keinginan anak. Ya tadi kita contohkan yang tadi saya sebutkan, ketika Bu Marini memberikan hadiah rewards pada anak dalam mengerjakan, tiba-tiba tidak ada rewards, mungkin tidak akan jadi efektif juga karena terus menerus waktunya. Next, berikutnya penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena yang menang dia aja. Karena yang pintar dia aja, yang lainnya nggak dapat. Jadi merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Mungkin saya kasih hadiah terus ke Bu Mary terus yang lainnya enggak. Kan jadi adanya itu hubungan yang merusak hubungan antara Bu Sri Kandi atau Bu Marini kepada Bu Mary. Seperti itu ya Bu Bapak ya. Dihukum oleh penghargaan sama saja itu ya. Jadi penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika di sini penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau saya bilang hukuman oleh penghargaan ini mengurangi semuanya itu ya, hampir sama contohnya mungkin ya. Jadi ketika saya terus menang dalam berlomba, terus menang, tiba-tiba kita nggak menang, mati besoknya, sudahlah nggak ada semangat lagi. Kayaknya saya down langsung gitu loh, down langsung dalam materi ini gitu kan. Jadi dihukum oleh penghargaan dia sendiri. Jadi kebiasaan menang tiba-tiba jadi ini pengalaman diri saya sendiri nih sepertinya. Saya dulu jadi atlet nasional pejalan cepat dan maraton. Karena pejalan cepat itu memang tidak ada nomor ini. Di DKI cuma saya dan satu lagi poluan. Karena gerakannya memang sulit banget seperti model. Kalau polisi. Jadi ketika kita sering mendapatkan biasa kita ini ya di DKI itu udah pasti gue menang. Udah pasti gue menang. Gitu-gitu ya. Pasti memang saya menang, pasti saya menang. Tiba-tiba saya lari dinaikkan ke tingkat nasional. Berat. Oh my god, lawannya lebih hebat. Jadi kayak ngedon. Bagaimana kita mempertahankan kualitas kita sendiri gitu. Iya. Jadi kesombongan sendiri jangan matikan kesombongannya. Nah, kesombongan. Jangan kesombongan ya bisa menghancurkan ya. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan khusus. Mungkin Bu Marini pada sisanya sering ya, itu ya. Beri pengakuan secara pribadi. Nah, beri pengakuan kepada murid yang bergantian, yang tadi kita sudah sebutkan, bergantian, jadi tidak merusak hubungan. Beri pengakuan secara konsisten, terus menerus, setiap anak diberikan, terus fokus pada proses pembelajaran itu sendiri. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka kebajikan situasi. Di sini pembuka misalnya kemarin saya memperhatikan titik-titik terserah Bapak Ibu yang mengisi apa. Nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Contohnya itu ya. Terus di sini situasinya pada saat
kamu menolong murid baru di kelas. Pada saat menolong murid baru di kelas 5. Itu sudah disebutkan. Jadi contoh pengakuan yang kita kepada siswa biasanya kayak ucapan kayak liwat juga Ibu Marini ya. Situ ya. Saya menghargai. Itu isinya kepedulianmu. Saya sangat pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kepedulianmu hebat sekali mungkin ya. Saya menghargai kepedulianmu terhadap kelompok-kelompok yang telah kamu bantu, misalkan seperti itu. Ya bisa, karena ucapan. Terima kasih untuk, nah di situ cluenya. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu mengumpulkan peralatan olahraga, pada saat pembelajaran PJOK. Jadi bukan hadiah ya. Oh, ya. Jadi kalau hadiah itu contohnya kayak Bu kemarin Bu ini ya, Ibu ya sama bonus ya. Penghargaan hadiah itu diberikannya setahun 2 kali ketika semester ya Bu bonus ya. Ya. Setahun sekali ataupun karena dia memang prestasinya seperti itu. Oke. Ini tugas pembedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, ini dijawab ya. Oke, mencatat nih tindakan guru nih yang biasa kita lakuin ya. Jujur pada diri sendiri. Hukuman atau konsekuensi jawabannya ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya selesai. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat sekolah. Oke, jawabannya apa? Oke, hukuman. Kita nanti ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Guru ini pintar kok sebanyak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Pintar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa jawabannya? Hukuman atau konsekuensi? Jadi hukuman ya, disuruh ya hukuman ya. Kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Oke, kita lihat untuk yang terakhir mengelilingi lapangan disuruh itu ya. Oke. Kenapa saya bilang dari? Tadi kan yang pertama benar ya, hukuman. Konsekuensi. Hukuman benar ya, menggantikan keras itu benar ya, konsekuensi ya. Oke, ya. Karena tadi di sini kesalahan kita di sini adalah menghukum. Ternyata itu adalah timbal baliknya sesuai dengan kegiatan apa yang dilakukan pada saat itu. Tapi ketika kita misalkan anak terlambat ya suruh nggak ada sangkut pautnya. Jadi nggak nyambung karena ini pelajaran PJOK sesuai. Nah ya, jadi nanti ada konsekuensi. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu sesuai. Itu yang saya lakukan. Ketika kamu terlambat push up 20 kali seperti itu. Karena itu konsekuensinya kenapa dia terlambat? Seperti itu. Boleh? Ya. Lepas pertanyaan. Ya itu. Silakan kembali, silakan. Ada pesan di Al-Mughni. Tenang. Contoh, tadi kan oke lah kalau mencatat 100 kali itu terlalu hukuman banget ya. Buat anak murid kita kan nggak semuanya tulisannya bagus. Nah, sedangkan di pelajaran bahasa Indonesia harus menulis yang rapi dan terbaca lah dulu sampai terukir bagus. Yang penting terbaca oleh guru. Nah, sedangkan guru kita di dalam kelas itu kan bukan guru kelas itu memang pelajaran bahasa Indonesia juga
tetap diajarkan. Nah, pada saat guru sedang pelajaran bahasa Indonesia melihat tulisan-tulisan murid-murid yang tidak rapi dari lebih ke keputusannya diambil sepihak, misalkan oleh guru saja tanpa menanyakan alasan terlebih dahulu. Jadi langsung ketika ada kesalahan langsung diberi hukuman terserah guru, itu berarti kategorinya hukuman. Kalau konsekuensi, pemahaman saya dari penjelasan-penjelasan kemarin, bisa jadi itu tidak sepihak, tetapi sudah kesepakatan terlebih dahulu antara guru dengan siswa. Jadi ketika siswa menyetujui bahwa mengelilingi lapangan basket 2 kali itu jika terlambat 10 menit, maka itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh mereka dan sudah menjadi konsekuensinya. Jadi apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Itu kalimatnya sama persis. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kategori hukuman. Yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga sama persis kalimatnya, hanya saja ada keterangan pelajaran PJOK. Tetapi yang membedakan mungkin pemahaman saya, hukuman dengan konsekuensi adalah kesepakatan di awal sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman. Membantu banget Pak, membantu banget. Terima kasih Pak Agus. Tapi kita juga harus ingat Bapak, Ibu. Ya, kalau tadi kita bilang itu adalah konsekuensi, apakah sudah kita terapkan, sudah ada perjanjian dengan anak-anak? Itu yang harus kita ingat juga. Apakah kita sudah bikin sama anak-anak perjanjian itu? Apa yang terjadi? Apa hukumannya? Misalkan dalam pembelajaran bahasa, jangan tiba-tiba kujung langsung dikasih tugas. Jadi kita juga harus memberikan awal dulu, memantik dulu sama siswa. Kalau nggak ada pemantik tiba-tiba, ya itu saya anggap itu sebagai hukuman. Seperti itu. Jadi bikin perjanjian dari awal. Jadi perjanjian kelas ya, apa namanya buatnya saya lupa ya. Kesepakatan kelas, pinter Bu Meli. Jadi ada kesepakatan juga. Jadi gitu. Jadi kalau tidak ada kesepakatan bagus, ya bisa dikatakan itu adalah suatu hukuman. Jadi kita harus punya dulu kesepakatan sama siswa di kelas. Jadi, makanya guru-guru kelas sama seperti saya, kita punya kesepakatan seperti saya. Kesepakatan saya adalah ketika kamu pakai baju olahraga, baju itu harus dimasukkan. Ketika tidak dimasukkan, jari ibu akan menempel pada pinggang, artinya cubit, seperti itu. Misalkan kesepakatan itu memberi. Mungkin kalau Bu Mari ini, jadi ini. Jadi kalau saya begitu, jadi itu mungkin hukuman ya, sebenarnya ya. Tapi ini tidak boleh menyakiti, ya. Jadi tidak boleh menyakiti. Terus di dalam pembelajaran itu kita sudah harus bicara. Bagaimana, setuju atau tidak kesepakatan? Karena itu adalah dari yang tadi Bu Meli bilang, kesepakatan kelas. Setuju atau tidak dulu kita harus berikan. Kalau tidak, nggak bisa kita lakukan sama seperti saya. Gimana? Kalau dicubit, boleh kan enggak? Enggak Bu. Ya kesepakatan itu batal. Seperti itu. Jadi kesepakatan bersama dulu. Jadi misalkan Bu Mari ini mau melakukan apa? Setuju apa enggak nih? Itu harus benar-benar kesepakatan dulu semuanya dilakukan. Enggak, ya enggak boleh kita lakukan karena kesepakatan. Misalkan tidak boleh kencing atau buang air kecil ke kamar mandi ketika pelajaran olahraga. Kesepakatan. Kalau ada Bu nggak bisa Bu, saya setiap sekian jam sekali saya buang air kecil kamar mandi. Ya tidak boleh dilakukan. Ya harus. Berarti kesepakatan itu gagal. Mungkin seperti itu. Mungkin Bu Mari punya kesepakatan sendiri di dalam kelas. Silakan. Kalau dimaksud tadi kesepakatan, konsekuensi itu diartikan memiliki kesepakatan antara guru dengan murid, makanya disebut konsekuensi. Berarti hukuman-hukuman yang tertera di depan itu, jika misalnya kayak gini, kita ambil poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tuh,
Kalau misalnya muridnya setuju, berarti boleh dong melakukan itu. Kalau memang pengertian konsekuensi itu harus ada kesepakatan. Nah itu tadi poin yang saya ambil dari diskusi kita. Oke, kalau masalah kesepakatan saya dengan murid di dalam kelas, saya pastinya banyak kesepakatan antara saya dengan murid, karena berjalannya pembelajaran dengan lancar itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Contoh kesepakatan di dalam kelas. Saya sih bingungnya dengan penghargaan yang tadi dibilang tidak boleh diberikan kepada murid, itu menjadikan itu suatu kayaknya keinginan dia untuk mencapai sesuatu itu karena ada iming-iming gitu kan. Lanjut, jadi cerita kita ntar. Kayaknya diulang lagi. Dilakukan melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker. Itu semuanya termasuk apa? Dilarang. Kalau narkoba itu masuk kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran itu masuk apa? Disiplin. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Pak ya. Oke, kita lihat. Nah. Oke ya, tadi ya. Lalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir tepat waktu, disiplin atau komitmen bisa jadi. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan itu kesehatan ya, kekerasan ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor, itu larinya keamanan dan keselamatan. Seperti itu, Ibu. Oke, segitiga. Oke, di sini ya. Kebutuhan dasar, kasih sayang, rasa, ya, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Oke, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang kemarin sudah dijelaskan sama Pak Dewa. Di sini ada motivasinya, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kita termasuk mana nih? Manajer, pemantau, atau teman? Ya, ada baiknya kita lebih bagus ke teman dan manajer. Lebih bagusnya. Tapi tergantung kondisinya bagaimana kondisinya. Oke, ini dari itu. Kan? Kita lihat ya, contoh ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke dalam kantor. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Ini perbedaan ya, A, B, C, D, dan E dalam hal mengontrol murid. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Guru yang berikutnya. SDN Manuk. Bagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Nah, ini Pak Agus. Lihat sih, Pak. Coba bayangkan Pak Agus, orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu Gimana sendiri. ya Bapak Ibu guru ya? Kita di mana tuh posisi kita? Maaf, Bu. Saya terlambat. Oh, ini Ya Umar. udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman.
Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Muridnya kurang asem. Dikasih hati minta jantung. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap malam sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Itu posisi ibu di mana adanya, ya. 5 posisi itu ya. Jadi penghukum yang tadi sudah disebutkan. Bisa baliknya ini mah. Tugas di sini pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak? Bisa cek dulu. Ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah nonton videonya ya. Ini masuk ke kategori mana? Ya, siswa kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berbuat bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Oke. Ayolah lakukan demi ibu. Oke, teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Menanyakan ya. Pemantau atau apa? Oke. Pemantau Pak, berarti. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat. Oke, tadi ya, saya kecewa. Cluenya itu saya ya, kecewa sekali dengan kamu. Ini disebut pembuat merasa bersalah. Jadi benar bagus ya. Kamu tidak pernah, cluenya tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Tidak pernah, karena itu sudah menyatukan kalau saya bilang ya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, jadi memberikan kepada anak sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum, karena memberikan kata-kata yang agak sedikit wow. Oke, lanjut. Ini peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah nilai-nilai manajer memperbaiki. Lalu di sini kalau kamu tidak apa yang kami yakini bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi ini tadi ya. Ini yang tadi ya. Segitiga restitusi. Ini kemarin sudah dijelaskan sama Pak Dewa ya. Di sini yang ketiga validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kemarin juga sudah ada video sama Pak Gunawan, cuma saya nggak masukkan. Jadi hampir sama seperti video tadi, cuma di sini lebih mengkukuhkan ya. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, jadi divalidasi. Mau kan? Adakah cara lain, cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu divalidasi. Sedangkan dia menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Berikutnya, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Itu keyakinannya, cluenya ya kalau untuk membuat kata-kata ya, Bapak Ibu nanti.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan. Jadi kita nggak bikin dia ngedown, dibalikkan, ya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Makanya begini, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Oke, di sini ada panjang kali lebar, menstabilkan, menjelaskan, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan, ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh dibuatnya enggak, kita benar-benar bersalah banget. Jadi dibuatnya kita dipancing sama guru itu suatu kayak cobaan, ya. Nanti akan ada lebih baik. Berikutnya kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk. Ini guru yang berkata, ya. Kita bisa sering kayak gini bisa, ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Itu yang menstabilkan dan itu sekarang keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Berikutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu kata-kata untuk nanti Bapak Ibu bisa contohkan untuk anak-anak kita. Intervensi 30 detik. Bapak Ibu, ya. Di sini kecil banget, ya. Pusing saya juga ngeliatnya ini. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Apa tujuannya? Dengan cukup singkat dan dengan cara lebih baik. Itu buat kita semua, ya. Nanti ke anak-anak. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Mungkin orang yang melakukan kesalahan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ini sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Peraturannya apa? Jadi ini clue-clue yang bisa kita pakai untuk siswa kita. Jadi bahasanya lebih halus, lebih bagus. Kita bisa pakai untuk siswa kita. Refleksi kita sore ini, hal baru apa yang telah Bapak Ibu dapatkan? Bu Marini, silakan yang depan saya. Hal baru apa sih yang udah ikuti paparan saya? Kalau Bu Marini kan tahu, ya kan? Dapat ayam bakar. Hal baru yang saya dapatkan hari ini dari pembelajaran atau pemaparan dari Bu Tari, yaitu ternyata ada nilai-nilai positif dan negatif, ya. Nilai terutama di bagian tadi memberikan hukuman dan penghargaan, saya mendapatkan banyak pengetahuan betapa negatifnya jika kita memberikan terutama hukuman, ya.
kepada anak. Jadi penghargaan pun seperti itu karena mengharapkan imbalan. Mungkin penghargaan yang kita lakukan bisa kita jadikan suatu budaya positif terhadap anak yang dilakukan secara berulang supaya terbentuk karakter yang disiplin dan menghargai diri sendiri. Jadi penghargaan itu kita kembalikan supaya dia bisa melakukan sesuatu karena dia menghargai atau menilai dari dirinya, bukan karena dari orang lain. Tuh, jadi timbul dari rasa dia ingin menjadi dirinya sendiri dengan berbuat sikap yang baik. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Marini. Mas. Yang kedua ya. Yang kedua ini perasaan apa yang muncul selama mengikuti pemaparan, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan Ibu senior kita, Bu Sri Kandi. Kenapa Bu? Ini kan masing-masing. Buka aja Ibu. Ya. Pesan. Itu pesan apa yang muncul selama mengikuti paparan, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau menurut saya, makna disiplin di sini memang kita harus memberikan disiplin untuk anak murid. Jadi disiplin itu penting. Tetapi disiplin yang anak murid itu sendiri menghargai bahwa memang dia harus disiplin kayak gitu. Jadi disiplin penting dengan kesadaran dia sendiri. Pesannya itu pesan yang saya ambil kayak gitu. Jadi disiplin yang dilakukan dengan kesadaran sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Dari sama-sama. Oke, terima kasih Bu Sekandi. Oke, berikutnya yang terakhir nih, Bapak Ibu akan menjadi posisi seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan Pak Agus. Udah baca. Silakan Pak Agus. Akan menjadi posisi apa gitu ya? Idealnya posisi yang paling terakhir itu apa Bapak Ibu? Manajer. Idealnya berarti posisi manajer, ingin menjadi posisi manajer, tetapi kenyataannya harus penuh perjuangan untuk melakukan posisi manajer tersebut. Harus latihan dan latihan, karena beberapa saat tertentu terkadang dengan suasana yang ada kita menjadi posisi, memang semua ada plus dan minusnya. Tetapi kalau idealisnya berarti yang paling sedikit negatifnya adalah ingin menjadi posisi manajer. Itu saja mungkin. Ya. Oke, itu sudah refleksi kita tadi ya. Jadi saya kembalikan kepada ini. Kesimpulannya mungkin saya bisa minta dari Pak Sandi untuk materi ini, motivasi dari Pak Sandi. Nanti materinya dari Ibu Ati. Ya, saya sini masih belajar juga Bu. Hari ini ada teman-teman kita senior-senior juga luar biasa. Jadi terakhir mungkin untuk penguatan kita Bapak Ibu. Yang pertama tepuk tangan dulu untuk Bu Tari, luar biasa Bu Tari. Karena menyiapkan segala sesuatunya tidak mudah Bapak Ibu, penuh perjuangan, penuh persiapan, dan berdiri di sana dengan berdiri di sini beda rasanya Bapak Ibu. Nanti cobain deh. Ya, cobain deh. Nanti rasanya itu beda banget pokoknya. Tapi Bu Tari sudah bisa mengkondisikan dengan baik, dengan ada SDG, dengan ada humornya, itu kita jadi cair, nggak ngantuk gitu kan, jadi luar biasa. Dan pesan saya buat teman-teman yang masih muda khususnya, ayolah kita ikut CGP. Nah, kalau untuk senior, posisinya menguatkan, mendorong, memotivasi, itu senior tugasnya. Nah, karena kita butuh itu dari senior-senior yang hebat. Ya,
Saya hanya mengajak seperti itu untuk teman-teman. Di sini juga ada Bu Ati juga, sama-sama. Saya bukan senior, saya kebetulan lebih dulu aja, kebetulan gitu. Karena kebetulan lebih dulu gitu. Dan saya banyak belajar dari teman-teman, jadi kita harus sama-sama belajar bersama. Terima kasih Bu Tari, sukses selalu. Semoga lancar dan lulus selama nanti pendidikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut Bu Ati sebagai CGP, sudah GP ya buat kita ya? Gimana sih rasanya kemarin? Mungkin di pengalaman dari Bu Ati ya. Ya silakan Bu Ati. Baik, terima kasih Bu Tari. Saya tak terasa loh, enjoy banget hari ini mendapatkan pencerahan tentang budaya positif ya, meramunya dengan sangat apik. Tak terasa loh, waktu 120 menit itu kayaknya masih 30 menit aja. Iya, keren pokoknya, sukses selalu Bu Tari. Memang benar yang disampaikan Pak Sandi, nggak mudah loh bisa berdiri di depan dengan penuh rasa percaya diri seperti ini. Apalagi Bu Tari dengan segudang aktivitasnya ya, dengan segudang kesibukannya ya. Dan saya harapkan semoga nanti yang CGP angkatan 10 Bu Marini, Bu Suci tinggal nunggu pengumuman ya Bu ya. Semangat ya. Oh tinggal wawancara ya, dan tentunya semangat terus untuk CGP angkatan 11 Bu Depi. Mungkin mudah-mudahan masih menyusul nama-nama lain. Pak Ilham, Pak Agus, Pak Agus, Pak Iqbal, Bu. Iya, semoga ini memang wadah kita untuk meningkatkan kompetensi diri kita ya, upgrade diri kita. Dan memang ini lama-lama memang menjadi tuntutan ya, memang tuntutan karena ini memang gerbang kita untuk menjadi ya guru yang lebih profesional lagi, guru yang lebih handal lagi. Salut, keren untuk Bu Tari, semangat terus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selesai sudah pemaparan saya hari ini untuk kegiatan diseminasi kegiatan saya untuk budaya positif hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Sandi, Bu Ati, Bu Sri Kandi, Bu Suci, Bu Meli, Bu Devi, Bu Marini, Bu Yuli, Bu Yati, Bu Ella, Bu Nus, Pak Agus, dan Pak Ilham. Terima kasih. Semoga salam CGP kita semuanya bisa sampai lulus. Biarpun saya sebetulnya mau berhenti aja, nggak kuat karena dikejar-kejar sama waktu tugas-tugasnya ya. Tapi semangat ya. Oke ya, semangat ya Bapak Ibu ya semuanya. Oke, saya kembalikan ke moderator Pak Ilham. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan Ibu untuk Ibu Sri Lestari yang telah memberikan kita gambaran bagaimana budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Semoga bisa kita terapkan dalam sekolah kita ini. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mengelola kelas, khususnya dalam budaya positif. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.